Puji Tuhan, shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya kita semua tetap sehat dan kita mengalami apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Seperti apa yang pernah saya janjikan waktu yang lalu, bahwa bulan ini saya akan bicara tentang kekuatan untuk menabur, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya dapatkan ini sejak bulan lalu. Lalu saya mulai bergumul Bapak Ibu Saudara, saya mulai cari firman Tuhan ini. Saya mulai tanya apa yang Tuhan mau untuk jemaat ini alami, ya jemaat ini Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat mengalami apa yang Tuhan firmankan. Ya, Tuhan taruh ini kekuatan untuk menabur. Di minggu-minggu yang datang, Bapak Ibu, kita akan belajar secara khusus menabur di tanah-tanah yang subur, area-area mana saja. Ternyata Alkitab ini mencatat area-area yang kita harus menabur Bapak Ibu Saudara. Dan itu luar biasa. Nah, kekuatan untuk menabur ini sebenarnya adalah prinsip hidup di dalam kecukupan. Ya. Kita kalau mengalami kecukupan, itu cukup. Karena cukup ini standarnya Tuhan. Ya. Ketika kita merasa cukup Bapak Ibu Saudara, ada ucapan syukur. Kita merasa cukup, kita melihat Tuhan itu bekerja. Ya. Ya. Seperti doa Bapa kami di sorga, datanglah kerajaan-Mu, berilah kami makanan hari ini yang secukupnya. Ya, cukup. Ini kekuatan untuk menabur, ini prinsip hidup dalam kita mengalami kecukupan, mengalami penyediaan Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan itu menyediakan apa yang kita butuhkan. Sekali lagi, bukan apa yang kita inginkan. Ya, karena keinginan kita ini liar, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau kita tidak membatasi dengan diri kita sendiri dengan keinginan kita, maka keinginan kita itu akan liar, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, maka itu sebabnya kita belajar hari ini, Bapak Ibu Saudara, supaya ketika kita melakukan prinsip firman Tuhan untuk menabur ini, Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu akan melihat bagaimana Tuhan mencukupkan. Ya. Tapi saya yakin begini, Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan itu lakukan buat kita, kalau kita setia dengan firman-Nya, bukan cuma cukup. Saya percaya bahkan Tuhan akan memberkati lebih. Amin. Kok kayak ragu-ragu ya? Halo Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya. Kalau kita, saya merasa begini Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu untuk memberkati, Tuhan tidak pernah tanggung-tanggung. Tuhan tidak pernah menahan berkatnya. Tapi bagian kita yang tidak melakukan apa yang Tuhan firmankan. Sehingga seolah-olah berkat itu tertahan. Nah, kita akan belajar hari ini Bapak Ibu Saudara. Dimulai dari kitab Kejadian pasal 8 yang ke-22. Memang ini soal menabur, benar-benar menabur, ya, menabur soal pertanian. Ya, Nuh setelah Nuh, aduh kok lupa saya. Badai apa namanya itu? Air bah, ngomong air bah aja kok. Musibah air bah itu dicurahkan, selesai. Nuh keluar dari perahu dan ayat ini. Setelah Tuhan melihat semuanya bumi ini hancur, hanya keluarganya Nuh, lalu Tuhan mengatakan ini, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti, musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Nah, sebenarnya Tuhan itu sudah memberikan gambaran di dalam kehidupan keseharian kita. Ini tidak berhenti. Dan ini bicara tentang kelangsungan kehidupan kita, ya manusia. Secara khusus ini anak-anak Tuhan. Hukum ini berlaku untuk semua orang, semua manusia. Hukum tabur tuai ini berlaku untuk semua orang, ya. Berlaku Bapak Ibu Saudara. Tapi ada yang spesial bagi anak Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat Bapak Ibu Saudara, nanti juga saya akan ajarkan ini, saya akan tuliskan di bagian PowerPoint saya di bagian bawah. Setelah kisah Nuh ada kisah Ishak menabur lalu menuai, Kejadian 26. Yusuf di Mesir, ketika Yusuf dijadikan perdana menteri lalu mulai suruh nabur karena ada masa paceklik selama 70 tahun gitu ya, 7 tahun ya. Lalu Israel di Kanaan, sampai pada akhirnya ada hukum yang mengatur tentang menabur. Pada bulan tahun yang ke-6 itu Tuhan akan limpahkan 3 kali lipat. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu Saudara. Lalu
Tahun yang ke-7 enggak boleh menabur, enggak boleh menuai. Biar tanah itu istirahat, tapi tetap menumbuhkan. Ada benih, ada buah yang tumbuh di situ. Nah, wah luar biasa. Nah, menabur dan menuai ini prinsip yang Tuhan sedang berikan. Secara khusus buat kita anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan itu melakukan bagiannya di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa sih kita masih nabur? Pertanyaan itu ya. Kenapa sih kita bisa menabur? Jelas ayatnya. Jangan sesat, Galatia 6:7. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Galatia 6:7. Ya. Kenapa kita menabur? Karena kita pasti akan menuai, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jangan sesat, katakan. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Maksudnya begini. Kita tidak bisa hanya ngeklaim atau komplain dengan Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan tidak berkati saya? Tuhan, janjimu Tuhan akan memberkati. Ya, kalau bahasanya Tuhan, kalau Tuhan di kita mungkin lihat dulu. Ya, kamu tidak pernah nabur, kamu mau tuai. Nah, gitu Bapak ya. Jadi ingat ya, di kitab Kejadian ini jadi hukum. Ini jadi hukum yang kita bisa belajari dari dimanapun kita berada di dalam dunia pertanian. Tuhan itu memberkati manusia dengan alam semesta ini. Ya, semua yang dari alam. Bapak Ibu yang Bapak Ibu pakai hari ini semua berasal dari alam. Semua dari alam. Dengan hikmatnya, dengan ini semua dari Tuhan ya. Tuhan memberikan bagaimana membuat pakaian, bagaimana, wah itu semua dengan hikmat Tuhan. Tapi dimulai semua dari alam. Nah, tabur tuai. Bahkan di dalam 2 Korintus 9:6, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit pasti akan juga menuai sedikit. Orang yang menabur banyak, dia pasti akan tuai banyak. Nah, ini hukum yang berlaku, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi, kenapa kita menabur? Karena kita pasti akan tuai. Ya. Kalau kita tidak nabur, ya kita tidak akan pernah menuai. Ya, jadi jelas ya, kenapa kita harus menabur? Kita akan menuai. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang apa yang kita tabur? Alkitab mengajarkan apa saja sih yang kita tabur? Nah, yang pertama adalah dalam Galatia 6:9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lelah. Dasarnya adalah perbuatan baik. Jadi yang kita tabur yang pertama adalah perbuatan baik. Ya, dalam kitab Efesus katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Jadi yang pertama perbuatan baik, Bapak Ibu Saudara. Nah, perbuatan baik ini luas ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau saya lihat kitab Amsal, dikatakan 16 ayat kedua, segala jalan orang baik menurut pandangannya sendiri. Nah, saya coba merenungkan gini, perbuatan baik itu yang perbuatan baik yang benar. Nah, perbuatan baik yang benar. Ada nggak perbuatan baik yang nggak benar? Ada, contohnya Bapak Ibu Saudara. Saya agak gregetan kalau saya lihat di YouTube atau di Facebook itu ada Watch Now dia, di videonya itu. Ada orang-orang yang masih mengkritik atau orang yang melihat Pak Jokowi presiden kita ini gagal di dalam membangun bangsa ini, ngomongnya macam-macam aja. Dan saya lihat komentar-komentarnya ada orang-orang merasa bahwa yang mengomentari bahwa Pak Presiden Jokowi gagal ini itu orang baik, orang yang punya hati yang baik untuk bangsa ini. Gumun saya gitu ya, saya jadi gumun. Ini baiknya di mana gitu ya. Iya. Lihat nangkap Bapak Ibu ya. Menabur perbuatan baik, tapi tidak semua perbuatan baik itu benar. Nah, bagaimana perbuatan baik yang benar? Perbuatan yang baik yang benar adalah ketika kita ini hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Hati dan pikiran kita diterangi oleh firman Tuhan. Iya. Sehingga ketika kita diterangi oleh firman Tuhan, maka begini, kita akan melihat, kita akan tahu buah-buah yang lahir, yang keluar dari hidup kita adalah perbuatan baik yang benar. Bapak Ibu Saudara, ketangkep ya. Nah,
saya percaya anak-anak Tuhan ini diperlengkapi untuk hal ini. Ya. Bapak Ibu Saudara, pasti Bapak Ibu Saudara akan merasa deg-degan di dalam hati, merasa tidak nyaman, merasa gelisah, deg-degan ya, lebih tepatnya deg-degan. Ketika Bapak Ibu mau berbuat jahat, mau menipu, mau menjahati orang, mau berbuat sesuatu yang tidak benar, pasti dimulainya pasti ada deg-degan. Tapi begini, akan terbantahkan dengan pikiran kita. Halah, yang lain juga gitu kok. Halah, ini mumpung ini pas saya lagi kepepet, apa saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk membantah yang halah tadi itu, yang menurut kebenaran manusia, ya kita katakan gini, kebenaran manusia itu seperti kain lara. Kain lara itu kain yang sudah gombal, kain yang sudah rapuh, ya kotor, sudah rapuh, yang gampang sekali rusak. Kebenaran manusia ini nggak bisa dipertahankan di hadapan Tuhan, nggak bisa. Nah, kebenaran kita ini akan jadi benar ketika kita menghidupi kebenaran firman Tuhan. Anggap Bapak Ibu Saudara, kebenaran saya melakukan tindakan benar, perbuatan baik yang benar ini sah ketika yang saya lakukan ini sesuai dengan firman Allah. Waktu saya membantah Tuhan, saya bantah Tuhan, saya melakukan yang ini memang salah, tapi saya kan menurut saya ini kepepet gak apa-apa Tuhan. Nah, ini kebenaran manusia yang saya buat ini salah, enggak sah. Anggap Bapak Ibu ya. Nah, ketika saya melakukan hal yang benar, contoh gini, saya menolong orang tapi saya yakinnya saya ditipu misalnya gitu, nolong kepentung misalnya gitu ya. Saya kan udah tolong Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan misalnya. Nah, maka kebenaran ini sah di hadapan Tuhan. Oke, saya tidak mau panjang di sini. Tapi yang pertama saya mau ajarkan Bapak Ibu Saudara bahwa menabur apa? Menabur perbuatan baik. Ya, ada ayat yang katakan begini. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Apa itu menabur dalam daging? Galatia pasal 5, 19 ayat sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, kejahatan macam-macam. Ya, sebelum buah roh, perbuatan daging telah nyata. Itu semua hal-hal yang daging, hal-hal yang buruk, hal-hal yang membuat kita jadi apa ya? Yang salah, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tadi katakan perbuatan daging telah nyata. Ya, kecemaran, hawa nafsu, percideraan, nafsu jahat dan sebagainya. Bapak Ibu saya lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 21. Nah, kalau kita menabur tadi kan taburan apa? Taburan perbuatan baik. Kalau kita nggak nabur perbuatan baik, pasti kita menabur daging. Nah, ini Bapak Ibu saya, ya. Tadi prinsip di awal, di PowerPoint saya di awal, judul awal. Kekuatan untuk menabur ini prinsip untuk hidup dalam kecukupan. Kalau kita berbuat baik, Bapak Ibu saya kasih Tuhan juga akan menaburkan yang baik juga di dalam kehidupan kita. Ya. Amin. Jadi yang pertama, menabur perbuatan baik. Ingat catat baik-baik Bapak Ibu saudara. Bagaimana kalau dengan orang yang jahat? Tabur aja yang baik. Ya, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Nah, gitu kan. Apalagi yang kalau kamu ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Kalau kamu diminta bajumu, berikan jubahmu. Kalau kamu diminta jalan 1 mil, jalan dengan dia 2 mil. Ini kebaikan-kebaikan sebenarnya prinsip yang Tuhan ajarkan buat kita. Ya, tabur kebaikan. Ya, jangan tabur daging, jangan balas jahat dengan jahat. Ya, tapi balaslah jahat dengan baik. Taburan yang pertama adalah taburan kebaikan. Yang kedua, kita menabur apa? Ada yang menyebar, Amsal pasal 11, 24, 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saya mau bacakan Bapak Ibu Saudara di dalam terjemahan
firman Allah yang hidup di Amsal pasal yang ke-24 ini. Saya coba buka dulu ayat saya. Amsal pasal 24, kalau Bapak ada di handphone bisa buka di terjemahan Allah yang hidup, Bapak mengikuti. Amsal berapa tadi? 11. Orang yang suka menolong orang lain dengan hartanya mungkin saja bertambah kaya. Tetapi orang kikir mungkin kehilangan segala-galanya. Ya, orang yang murah hati akan menjadi kaya. Dengan menyirami orang lain, ia menyirami diri sendiri. Nah, lebih jelasnya gitu ya. Jadi siapa yang memberi minum, ia akan diberi minum. Kalau kita memberi minum, itu sama dengan kita memberi minum diri kita sendiri. Nah, jadi yang kedua, apa yang kita tabur adalah harta, uang, Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan takut Bapak Ibu Saudara untuk menabur ya harta kita. Bapak bisa memberi makanan kepada orang lain, memberikan pakaian, memberikan apa ya, barang, harta dan uang. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pernah saya sampaikan juga, uang ini jadi saingannya Tuhan. Jadi kalau Tuhan buka toko, selain Tuhan menjajakan tokonya Tuhan itu dirinya sendiri dengan keilahiannya, ada toko sebelah yang buka. Toko sebelah itu bukanya apa? Uang. Mamon itu jadi saingannya Tuhan. Nah, kita manusia, anak-anak Tuhan khususnya, kita itu bisa tertarik, selain kita ikut Tuhan, kita juga bisa tertarik dengan mamon. Ya. Daging atau sistem dunia ini membuat begini, kekayaan itu terlihat lebih baik, lebih enak, lebih nyaman, lebih sempurna. Betul, Bapak Ibu Saudara? Di televisi seringkali disodorkan sebuah kehidupan yang mewah, yang nyaman, yang gemerlap. Wah, kayaknya itu jadi tujuan yang ideal. Nah, Bapak Saudara, ini sebenarnya iblis sedang memakai mamon untuk menarik perhatian anak-anak Tuhan bahwa surga, Tuhan dan segala apa yang Tuhan janjikan itu sebenarnya lebih daripada harta dunia ini. Angka Bapak Ibu Saudara ya. Nah, itu sebabnya begini Bapak Ibu Saudara. Kita harus belajar untuk berani menabur. Ya. Menabur apa? Menabur harta benda kita, termasuk uang. Ya. Nah, perhatikan ayat yang saya dua ayat ini, ayat satu lagi dan ayat yang satu lagi nanti saya mau bagikan di minggu-minggu yang akan datang Bapak Ibu Saudara. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia itu siapa? Tuhan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang sudah bekerja, sudah berpenghasilan, besar atau kecil itu tidak menjadi ukurannya Tuhan. Sekali lagi, ketika Bapak Ibu diberkati banyak dengan uang banyak, bukan berarti berkatnya banyak, enggak. Tapi ini sistem pengelolaannya kita. Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu sudah menyediakan benih dan roti. Lihat, Tuhan sudah menyediakan benih dan roti dalam penghasilan Bapak Ibu Saudara. Ingat, besar kecil kita tidak bisa bilang begini. Oh iya, wong dia sogeh, dia nabur ya gede. Jangan. Coba lihat di Alkitab. Ada banyak prinsip di Alkitab. Yesus sendiri mengajarkan ketika di bait Allah, Yesus sengaja duduk di dekat peti persembahan, ya. Lalu Yesus coba lihat dan ngajari murid-muridnya. Coba lihat, kebetulan yang datang itu ada janda miskin. Belum ada uang kertas hari itu, hanya ada uang logam. Dan karena kotaknya belum ada spon, ketika dimasukkan hanya 2 peser, bunyinya apa? Kelinting, kelinting, selesai.
Lalu ada orang kaya yang datang masuk ke rumah Tuhan, lalu karena dia kaya, dia memberikan. Wah, seger banget bunyinya, gitu kan. Banyak. Tuhan bilang apa? Yang mana yang paling besar? Apakah orang kaya? Ukurannya bukan jumlah, tapi prosentase menurut Tuhan. Nah, Tuhan bilang gini, janda itu memberikan yang paling banyak karena dia memberikan dari kekurangannya. Bapak saya kasih Tuhan. Jadi begini, jumlah ini bukan ukuran untuk besar kecilnya kita memberi. Nangkap ya Bapak Ibu Saudara. Tapi begini, bagaimana kita tahu prinsip ini bahwa Tuhan itu menyediakan penghasilan kita, ini ada yang namanya benih dan ini ada roti. Diselesaikan juga ayat ini, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu. Lalu yang kedua, melipat gandakannya. Yang dilipat gandakan roti apa benihnya Bapak Ibu? Halo? Yang dilipat gandakan benih apa rotinya? Bapak Ibu masih mengikuti saya? Mudeng enggak Bapak Ibu? Halo? Yang dilipat gandakan apa? Benih. Lalu apa lagi? Dan menumbuhkan. Yang ditumbuhkan apa? Benih apa roti? Jelas ayat ini katakan begini. Rasul Paulus ini sedang mengajarkan kepada jemaat di Korintus untuk memberikan persembahan kepada jemaat di Yerusalem. Ya, sedang jemaat di Yerusalem karena mereka sedang dalam kekurangan. Nah, Rasul Paulus mengajarkan ini. Lihat, Tuhan itu sudah memberikan penghasilan buat kamu. Penghasilan ada dua. Yang satu ini benih, yang satu ini roti. Roti untuk dimakan. Roti memang untuk dimakan supaya jadi kenyang, punya tenaga untuk bekerja. Nah gitu, roti. Ya. Tapi benih, perhatikan benih. Rasul Paulus menegaskan bukan di rotinya, tapi di benihnya. Apa? Satu, itu Tuhan yang sediakan. Kalau boleh saya bilang pakai kata yang lebih keras lagi gini, itu punyanya Tuhan, bukan punyamu. Halo? Itu punyanya Tuhan, bukan punya kamu. Dititipkan ke kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita yang harus mengelola. Oh, ini benih nih, ini roti. Tangkap Bapak Ibu Saudara. Nah, kita diajar Tuhan untuk menjadi pengelola, bukan pemilik. Ya. Lalu benih itu apa? Lihat, Tuhan yang akan melipat gandakannya benih itu. Tidak ada orang nabur benih, nanam satu benih jagung, keluarnya juga satu benih jagung. Tidak ada orang yang nabur satu benih mangga, keluarnya satu benih mangga. Tidak ada. Selalu ada mangga yang berbuah-buah lebih banyak. Ya. Nah, saya mau Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat dalam Imamat pasal yang ke-25. Ini prinsipnya Bapak Ibu Saudara. Tidak ada di slide saya, silakan buka Alkitab Bapak Ibu Saudara. Supaya kita belajar sama-sama. Hari ini saya mau ngajari Bapak Ibu Saudara, ya. Bagaimana Bapak Ibu Saudara mengalami kecukupan. Imamat 25 ayat 20 sampai 22. Nah, kalau Bapak baca semua Imamat 25 ini, perikop ini, gini. Tahun pertama sampai tahun ke-6 nabur nuai. Tapi tahun yang ke-7 berhenti. Enggak usah nanam. Tanah itu biar rehat, istirahat. Nah, ayat 20. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun ke-7 itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? 21, maka aku Tuhan akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6 supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Perhatikan, dalam tahun yang ke-8 kamu akan menabur, tapi kamu akan makan hasil dari yang lama sampai kepada tahun yang ke-9.
sampai masuk hasilnya kamu akan memakan yang lama. Saya mau ceritanya dulu baru saya berikan prinsipnya. Jadi gini, tahun yang ke-6 Tuhan limpahkan hasil itu 3 kali lipat. Kenapa 3 kali lipat? Karena tahun ke-7 itu 3 kali lipat. Hasil yang pertama itu tahun ke-6. Hasil yang kedua tahun yang ke-7 mereka tidak menabur, tidak menuai. Tahun yang ke-8 mereka baru menabur. Lihat, belum nuai, baru nabur. Makan dari mana? Hasil dari hari yang tahun yang ke-6. Nah, saya menunjukkan nih Bapak Ibu Saudara. Bagaimana prinsip Tuhan melipat gandakan ketika kita tabur benih. Bisa tangkap Bapak Ibu Saudara? Halo? Tuhan itu bisa ngatur tahun yang ke-6 dengan berkat yang sedemikian rupa. Keren. Tuhan tahu tahun ke-7, tahun ke-8 kita nggak akan bisa makan. Karena Tuhan perintahkan kita nggak nabur kok. Tangkap Bapak Ibu Saudara? Nah, ini prinsipnya. Perjanjian Lama dituliskan sebagai sebuah prinsip kehidupan untuk kelangsungan kehidupan. Kenapa tanah itu kok harus rehat? Supaya tanah tetap subur. Lihat Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu sudah mengatur kehidupan kita ini luar biasa. Kenapa lagi kita anak-anak Tuhan? Bapak Ibu Saudara. Nah, itu sebabnya kita harus lihat ada benih, ada roti. Tuhan yang sediakan benih. Jadi gini, kenapa kita menabur? Karena kita pasti akan menuai. Saya kembali lagi, ya. Apa yang kita tabur? Perbuatan baik. Yang kedua, apa yang kita tabur? Uang, harta benda. Nah, kita harus punya prinsip gini. Ini bukan punya aku semua. Ini bukan tak tekno. Ini bukan buat saya mengumpulkan harta benda. Saya jadi kaya raya. Saya jadi supaya saya tidak berkekurangan. Betul, Bapak Ibu Saudara. Kita merencanakan masa depan, betul. Harus merencanakan masa depan, harus punya perhitungan-perhitungan keuangan. Ya, sampai sekarang istri saya ini nyateti keluar ini buat apa, uang buat apa. Sampai sekarang bagus ya. Ya, sampai sekarang. Kalau saya boleh bagikan hari ini, kami bagi 25% dari semua penghasilan kami. Kami punya dana 25%. Kami pakai persentase Bapak Ibu. Ya, kalau bilang kurang bahaya. Nah, prinsipnya begini, ini benih. Ini benih. Ini punyanya Tuhan, bukan punya saya. Bukan untuk kami habiskan. Nah, ini dulu Bapak Ibu harus nangkap ini dulu Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu nggak nangkap ini, Bapak Ibu akan melihat ini. Gak kurang ini. Kurang. Saya kurang. Kalau bilang kurang, kita akan kurang terus Bapak Ibu Saudara. Karena tadi kan saya bilang apa? Keinginan kita ini liar. Iya. Siapa yang punya aplikasi Shopee, Topet, apalagi itu? Beli-beli, ada? Ya, si saya sering kali ngomel sama saya punya aplikasi itu. Sering kali kadang-kadang lihat ada promo-promo, lihat, murah, wah, gratis ongkir, murah, kadang bisa kejebak untuk itu Bapak Ibu. Ya. Nah, kita masih punya prinsip gini. Ini benih. Anggap ya. Apa? Ia juga yang akan menyediakan benih, Bapak Ibu Saudara. Jadi benih itu bukan gini, bukan kalau ono bonusnya itu aja benih. Bukan. Semua penghasilan kita tetapkan. Ini yang ngatur siapa? Kita. Kita sendiri, Bapak Ibu sendiri yang berkewenangan untuk mengatur berapa jumlah benih yang Bapak Ibu akan tabur, berapa jumlah roti yang Bapak Ibu akan makan. Tangkap Bapak Ibu Saudara? Kita sendiri yang mesti ngatur, bukan Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu baca tadi di dalam 1-2 Korintus ini, kalau Bapak Ibu di atasnya, silakan memberi dengan kerelaan hati. Ayat yang ke-7 kalau saya nggak salah ayat ini. 2 Korintus 9 ayat ke-7. Jangan dengan paksaan, tapi dengan sukacita. Nah, karena itu akan jadi berkat. Kita sendiri yang mesti ngatur. Makanya konsep pikiran kita harus benar. Ini benih. Lalu yang kedua, kalau kita tahu benih, nah ada bagiannya Tuhan yang melipat gandakannya. Tadi yang saya mau korelasikan saya mau hubungkan dengan Imamat pasal yang ke-6 tadi. Lihat, Bapak Ibu Saudara. Apa?
tahun yang imamat yang ke-20 ya. Tahun yang ke-6, lihat, Tuhan itu bisa kasih 3 kali lipat. Padahal tahun yang ke-7, tanah itu masih bisa menghasilkan, tumbuh sendiri. Bisa makan, kalau Bapak baca ayat itu, itu bisa makan, kita bisa ngambil dari makanan dari tahun yang ke-7. Masih ada bonus tahun yang ke-7, buah-buahan, benih, yang tumbuh, yang kita bisa makan. Tapi tahun ke-6 Tuhan sediakan, sampai bahkan tahun yang ke-8, saat kita nabur lagi, ingat, Tuhan itu sediakan. Amin. Amin Bapak Saudara. Tuhan sediakan. Kira-kira kalau prinsip gini anak-anak Tuhan akan kekurangan enggak? Kira-kira kalau kita menghidupi prinsip ini kita akan kekurangan enggak? Halo? Angka Bapak Ibu Saudara? Nah, hari kok kurang ya? Lah kok saya kekurangan ya? Coba lihat. Jangan-jangan benihnya dimakan semua. Jangan-jangan kita enggak punya pola pikir yang ini. Itu benih darinya Tuhan ya. Apa yang kita punya itu ada bagian itu miliknya Tuhan loh ini. Angka Bapak Ibu saya mempercayai begini. Kehidupan kita akan jadi lebih baik dari waktu yang lalu. Dulu naik sepeda, sekarang bisa naik motor. Nanti Bapak akan diberkati dengan mobil. Saya tidak bicara soal teologi kemakmuran ini. Tapi ini prinsip. Karena apa? Karena Tuhan yang melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kenapa kok buah-buah kebenaran bukan buah-buah hasil? Karena kita hidup dalam prinsip kebenaran. Amin. Amin. Kita hidup dalam prinsip kebenaran, Bapak Saudara. Kalau kita ini benar, maka kita akan selalu akan dituntun kepada hal-hal yang benar, Bapak Saudara. Ya. Oke, langkah Bapak Saudara. Nah, bahkan begini, Pak, berat buat kami kalau kami nabur. Ada ayatnya Bapak Saudara. Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Aduh, abot ya, sajane aku butuh. Ya wis lah, karena ini benih kok. Berat enggak kira-kira kalau kayak gitu? Pernah ngalami situasi itu? Halo? Belum pernah, saya berdoa supaya Bapak ngalami. Keren Bapak Saudara. Kami ngalami, kadang kami masih menabur. Aduh Tuhan, ya wis lah, diambil bagiannya kita, ya sudahlah, kasihlah gitu. Nah, orang-orang menabur dengan mencucurkan air mata, perhatikan, akan menuai dengan, kenapa bisa menuai dengan sorak-sorai? Karena prinsip tadi itu loh Bapak Ibu Saudara. Karena prinsip yang ini loh. Tuhan yang melipat gandakannya. Iya. Dalam sebentar, catatan saya lihat dulu. Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35 bagian bawah. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Rasul 20 ayat yang ke-35. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menerima itu nambah. Betul enggak? Betul ya? Saya ini punya satu nih. Saya dikasih lagi satu. Tolong kasih satu air. Gak usah airnya aja, gak usah pakai. Ngurus rahasia kok. Nah, saya dikasih nih. Nambah. Jadi 2. Tapi ketika saya menabur, Bapak Ibu Saudara, saya seneng enggak terima? Dapat jadi 2 seneng enggak? Wah, seneng. Tapi lebih berbahagia, Kisah Rasul, waktu kita memberi. Waktu saya memberi, Bapak Ibu Saudara, ini masih lagi. Nah, lihat, faktornya bukan kurang, tapi faktor kali. Halo? Ya. Kalau masih kali 1 sih sama. Kalau sudah kali 2, kalau sudah kali 3, ya. 2 kali 3 dengan 2 tambah 3 banyak mana?
banyak 2 kali 3. Kalau kalinya 4, semakin banyak kali, semakin banyak Bapak Ibu Saudara. Bisa nangkep ini? Nah, makanya kalau kita Bapak Ibu Saudara berat untuk menabur. Lihat, ingat ayat ini. Orang yang menabur dengan mencurahkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Ya. Wow, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, keren ya. Tuhan ini mengajari prinsip bagaimana kita mengelola keuangan, bagaimana kita menerima, mengalami apa yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Amin. Ingat tadi saya kembali lagi, alam semesta ini disiapkan Tuhan untuk mencukupi kebutuhan kita. Betul ya? Setelah masa Nuh, musim menabur, menuai pagi siang itu ada berlaku. Nah, dengerin Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu sediakan semuanya yang tidak terlihat untuk memenuhi kebutuhan kita. Amin. Tapi begini, jangan dipermainkan, jangan cuma nyogrok tok Tuhan gitu ya. Jangan cuma punya, ayo Tuhan, ayo berkati. Enggak bisa. Di dunia ini sudah ada sistem yang berlaku, yaitu tabur tuai yang harus kita lakukan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, harus kita lakukan. Saudara, yang anak-anak muda mulai latihan. Aku kan masih kasih uang saku. Mulailah. Jadilah berkat buat temanmu di sekolah. Ingat, tidak lihat jumlah nilainya. Ya. Tidak lihat jumlah nilainya. Kalau saya kasihnya 5 juta, saya jadi akan menuai lebih banyak daripada orang yang ngasih saya. Ada lebih banyak dari orang yang ngasih 100 ribu. Siapa bilang 100 ribu dengan mencurahkan air mata, hasilnya bisa jadi puluhan juta Bapak Ibu Saudara. Kalau saya mau kayak istilah ini, tangkap Bapak Ibu Saudara. Halo? Ya? Nah, tangkap ya. Mengapa kita nggak nabur? Karena memiliki cara pandang yang salah soal keuangan. Nah, saya harus bicara jujur ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang tersinggung. Puji Tuhan. Karena kita punya mentalitas miskin. Mentalitas miskin ini bukan hanya untuk orang miskin. Orang kaya pun punya mentalitas miskin. Ada. Kami itu di Surabaya, di gereja besar kan saya dulu ya. Pernah ngadakan retreat. Pertama kali retreat di Hotel Purnama. Bintang 4 atau bintang 3 itu. Pertama kali buka penelitian. Sampai satu kali pihak hotel laporan, Pak, ada handuk keset tahu ya apa? Keset ya, yang hilang. Loh iya tuh. Kamar berapa? Cari kamarnya. Kita kaget Bapak Ibu Saudara. Bukan orang miskin yang ngambil, karena pengerja ada banyak ya, jadi semua ikut. Orang kaya. Loh. Masuk kaya itu tuh anduk gitu loh. Masuk beli anduk aja nggak bisa, wong dia kaya. Bukan kaya sangat kaya, dia kecukupan lah gitu, bukan orang kekurangan. Loh. Keset loh hilang. Kamar mana? Ya ampun Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan. Ini kebawa apa enggak ya? Kita mau ngomong juga enggak enak. Di tahun berikutnya sama. Orang yang sama. Kita tahu ini berarti bukan apa namanya, penyakit apa itu? Bukan klepto. Tapi masalah di mentalitas miskin. Halo? Kenapa? Karena Bapak Ibu menganggap saya miskin. Ini mentalitas Bapak Ibu Saudara. Oke? Yang kedua, lebih suka menerima. Hati-hati. Tadi itu menerima itu plus, tapi memberi itu kali. Iya. Multiplikasi. Faktor kali. Yang terakhir, kenapa orang tidak memberi? Selalu merasa kurang. Ya, Bapak Ibu Saudara.
Nah, ini soal cara pandang kita dengan keuangan. Halo, Bapak Ibu Saudara. Coba minta hikmat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, setiap Bapak Ibu Saudara. Orang yang punya mentalitas miskin, usahanya udah maju, uangnya udah banyak, tapi pasti akan selalu merasa kurang. Gak bisa, ini kurang ini. Ini kurang ini buat beli kebutuhan anak saya. Ini kurang ini buat ini kurang ini buat penampilan saya. Ya. Biaya hidup itu murah. Yang mahal itu biaya gaya hidup. Betul ya? Ya. Yang gaya hidupnya itu yang mahal. Biaya hidupnya itu murah. Gaya hidupnya yang mahal. Bahaya. Nah, orang yang akhirnya begini. Akhirnya kita nggak bisa melihat benih. Nggak bisa melihat benih. Kita hanya melihat itu semua roti. Itu semua bagian saya yang saya nikmati. Nanti bagian Tuhan. Nanti kalau dapat bonusnya nanti pasti akan saya kasih. Saya berani jamin. Kalau bonusnya keluar, tidak akan dikasih. Halo? Kenapa? Dari awal memang sudah salah cara pandang, cara berpikir. Tangkap Ibu Saudara? Amin. Haleluya. Ya. Nah. Dua ayat tadi, ini tadi yang di atas tadi nanti saya akan bagikan di minggu-minggu yang akan datang. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ya, bukan memberikan kepadamu kekayaan, tapi kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah pada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Hukum tabur tuai ini berlaku kuat bagi anak-anak Tuhan. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan terikat dengan firman-Nya. Jangan lihat ini, wah ini kan perjanjian lama Pak, ini untuk bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara lihat, ini prinsipnya berlaku. Kita nggak ngambil hanya kisah ayatnya saja, tapi prinsip dari perjanjian lama dan perjanjian baru yang berlaku sampai dengan untuk kehidupan kita sampai masa depan, sampai anak cucu kita, Bapak Ibu Saudara. Ya ini berlaku. Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita. Nah, ada beberapa jenis kekuatan yang Tuhan akan lakukan buat kita untuk memperoleh kekayaan. Ya, kekuatan salah satu yang kita baca hari ini kekuatan untuk mengelola keuangan. Amin. Kekuatan untuk kita mengelola keuangan kita. Ya. Sehingga ketika Tuhan memberkati kita, berkat itu benar-benar akan jadi berkat. Ya, bukan jadi kutuk. Ya. Itu akan jadi berkat, bukan jadi pencobaan, Bapak Saudara. Nah, kenapa? Tuhan meneguhkan perjanjiannya yang diikrarkan. Tuhan itu sudah janji buat kita anak-anak Tuhan yang percaya. Janjinya apa? Kalau dalam konteks hari ini, janjinya begini. Benih yang Bapak Ibu Saudara tabur, Tuhan akan melipat gandakannya. Amin? Amin, Bapak Ibu Saudara? Tuhan akan melipat gandakannya. Ya. Nah, dua set terakhir, apa pentingnya kita belajar hukum tabur tuai? Paling tidak kita belajar dua hal ini. Kita bijaksana dalam bertindak. Tadi itu, yang prinsip yang pertama, menabur perbuatan baik. Lalu yang kedua, kita akan tetap menuai sekalipun dalam musim kering. Amin, Bapak Ibu Saudara. Masa pandemi ini, semua orang dilibas kena. Ya, kena. Ya, pengusaha-pengusaha besar, ya semua kena. Saya punya kenalan orang yang jual nasi gandul ya, di daerah Puri. Saya ngobrol-ngobrol. Wah, habis kok. Dia bilang gitu. Yang tadinya saya jual itu satu hari itu bisa 10-15 kilo. Ini 3 kilo aja tidak entek. Masa-masa pandemi. Hari ini belum pulih kok. Baru pulih sekitar saya baru belanja ini 5-6 kilo. Iya. Dengar Bapak Ibu Saudara. Masa-masa pandemi mungkin kita kena imbasnya. Tapi perhatikan baik-baik. Dengar ini baik-baik. Tetap ada
tuaian yang kita bisa nikmati. Halo? Di tahun ke-7, Mas, lalu baca baik-baik imamat tadi ya 25. Di tahun ke-7, ya, enggak nabur. Tapi tanah itu tetap akan menghasilkan. Enggak banyak sih. Dan kita masih bisa makan. Kita juga bisa ngambil. Itu juga buat orang-orang yang orang asing, orang yang budak-budak itu ngambil dari situ. Nah, Tuhan itu menyediakan Bapak Ibu Saudara. Di masa-masa paceklik Tuhan itu bisa sediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Amin. Ingat baik-baik, harus ada benih. Tahun ke-7 nabur enggak? Enggak nabur. Benihnya di mana? Di tahun ke-6. Amin. Di tahun ke-6. Ini benihnya di tahun ke-6. Untuk apa? Untuk tahun ke-8. Lah bayangkan tahun ke-6 itu semua dianggap makanan semua, enggak ada benihnya. Tahun ke-8 kira-kira bisa nabur enggak? Kalau tahun ke-8 enggak bisa nabur, tahun ke-9 enggak akan pernah nuai. Tahun ke-10 tambah kekurangan, tahun ke-11 tambah entek, tahun ke-12 tambah koret-koret. Jadi, langkah Bapak Ibu Saudara, halo, langkah prinsipnya ini ya. Wah, keren. Ya. Saya belajar, saya sendiri diberkati Bapak Ibu Saudara. Saya sendiri dibukakan. Saya belum cerita sama istri saya. Memang saya sengaja nggak cerita, biar saya juga dengar khotbah saya, baru kita akan diskusi, pulang kita diskusi. Saya diskusi biasanya. Ya. Ya. Nah, ingat, jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bilang kekuatan untuk menabur. Karena itu Tuhan sudah berikan kekuatan. Ya. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk memperoleh kekayaan. Karena itu apa? Karena itu perjanjian yang Tuhan diikrarkan. Itu perjanjian dengan sumpah. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan bicara dengan sumpah itu berlaku. Itu tidak bisa dibatalkan Bapak Ibu Saudara. Kecuali Tuhan sendiri yang membatalkan. Dan Tuhan belum membatalkannya. Dalam perjanjian baru diatur dalam tadi 2 Korintus pasal 6 ayat 9 tadi itu. Ya, ada benih, ada roti. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita akan berdoa.